Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, para jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan bahas tentang ghirah atau ghairah. Kalau dalam bahasanya ghara ya ghiru ghiratan, ghairatan, ghiyaran, ghairan. Ghara ya gharu, ghiratan, ghairatan, ghairan, ghiyaran. Ghara ya gharu. Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemah cemburu, tapi kadang diambil dengan bahasa gairah. Gairah daripada ghairah. Ghairah itu artinya cemburu. Innal ghairah atau innal ghirata ala dinillah wa hurmatihi min sifatil mu'minin al-izza. Punya sifat cemburu dalam beragama, agama Allah ini, karena syiar-syiar agama dilecehkan, kemudian dia cemburu atau dia tersinggung, itu adalah sifat orang yang beriman. Faya min muqtadayatil iman. Itu adalah konsekuensi dari sebuah iman. Jadi kalau dia punya ghairah atau cemburu terhadap agama, seperti larangan Allah kok dilakukan, perintah Allah kok diabaikan, dia ada rasa ghairah, peduli, cemburu, itu tanda kekuatan iman seseorang. Semakin cemburu semakin bagus, karena tanda cinta itu adalah cemburu. Kalau cinta pada Allah, maka larangan Allah tidak boleh dilanggar. Larangan Allah tidak boleh dilaksanakan, perintah Allah tidak boleh dilanggar. Maka iman bisa kuat karena kuatnya ghirah, dan lemah karena lemahnya ghirah. Sebenarnya ghirah itu adalah at-ta'allum wal ghadab ala haqqin yuhanu wa yuqhar, katanya. Ghirah atau cemburu yang benar ini adalah merasa kecewa, merasa sakit, merasa marah ketika kebenaran dilecehkan, ketika kebenaran diacuhkan, au batilun yuhma, atau ketika kebatilan itu dilindungi, au yunsar, dan kebatilan itu diagung-agungkan. Maka ini adalah ghirah atau ghairah yang sebenarnya, yaitu merasa kecewa, merasa marah ketika kebenaran diabaikan, dihinakan, dilecehkan, atau ketika kebatilan diagung-agungkan, didengungkan, bahkan diperjuangkan. Wa yuntaju an hadha ta'allumi wal ghadabi musanadatul haqqi wa muqawamatul batil. Maka efek daripada kekecewaan cemburu ini, dia akan apa? Dia akan membela kebenaran, dan dia akan menghalangi kebatilan itu. Ini definisi daripada ghirah. Ghairah atau diterjemahkan bahasa Indonesia cemburu yang benar. Sedangkan kalau diterjemah gairah,
itu kurang pas. Kemudian al-ghirah sifatun min sifatil kamal. Jadi ini karakter yang menunjukkan kesempurnaan. Waqad asbataha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lillah. Sifat ghirah ini dinisbatkan secara benar oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, kama fis sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la ahada aghyaru min Allah. Tidak ada seorang pun yang paling cemburu daripada Allah. Walidzalika harramal fawahisha. Oleh karena itu Allah mengharamkan yang jelek. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik yang terlihat maupun tersembunyi dilarang oleh Allah. Karena Allah itu maha cemburu. Kalau ada hambanya melakukan penyelewengan cintanya kepada selain Allah, Allah cemburu, maka dilarang berbuat kemaksiatan dan diperintahkan buat kebaikan. Itu salah satu tanda bahwasanya Allah itu ghirah, yaitu dia memiliki sifat ghirah. A'dhamun nasi ghiratan wa Rasulullah. Manusia yang paling ghirah manusia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kana yagharu lillah. Karena Nabi itu ghirah atau cemburunya kepada Allah. Kalau ada agama Allah dihinakan, maka dia bangkit untuk membela. Itu tanda cinta. Kalau agama Allah dihinakan, seorang muslim kok diam saja, dipertanyakan keimanannya, karena ghirah itu tanda iman. Wa dinihi, dan agama Allah. Wala yantaqimu li nafsi, dan Nabi tidak marah kalau dirinya sendiri dihinakan. Tapi kalau agama Allah dihina, maka Nabi bangkit. Jadi marahnya atau cemburunya ini benar, yaitu tidak membela dirinya, tapi membela Allah dan membela agamanya. Al-ghirah allati taliku bil makhluqin khuluqun najibun. Kalau pada makhluk bagus juga, seperti seorang suami istri, ketika istrinya berduaan dengan laki-laki lain, dia cemburu, itu bagus. Kalau enggak cemburu malah bahaya. Maka seorang suami yang baik adalah dia cemburu kalau istrinya berduaan dengan lelaki lain. Ini adalah bentuk daripada cinta. Kalau cinta berarti cemburu. Kalau dibiarkan saja berarti cinta palsu. Begitu juga seorang istri cemburu pada suami ketika suaminya berduaan dengan perempuan lain. Ini ghirah dalam tataran manusia. Kemudian ghirah ini ada dua macam, yaitu ghiratul abdi ala mahbubihi naw'ani. Ghiratun mamduhatun yuhibbuhallahu wa ghiratun madmumatun yakrahuhallahu. Ada ghirah yang terpuji, ada ghirah yang tercela. Falladhi yuhibbuhallah ayyagara inda qiyamir raibah. Kalau ada indikator yang mencurigakan, boleh orang itu cemburu. Tetapi kalau enggak ada indikator, ya tidak boleh. Ini sebagaimana ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ghiratul abdi ala mahbubihi naw'ani, ghiratun mamduhatun yuhibbuhallah wa ghiratun madmumatun yakrahuhallah. Jadi selama ada tanda-tanda mencurigakan, boleh kita cemburu. Tapi kalau enggak ada tanda-tanda mencurigakan, itu namanya su'udzon, bukan ghirah lagi. Kemudian al-ghirah al-mahmudah la budda min al-i'tidal fiha. Jadi
ada juga ukuran standar, tidak berlebihan. Al-ghirah ala dinillah asluha mahmud. Pada dasarnya ghirah pada agama Allah ini terpuji, karena itu ibadah qalbiyah lillah, itu ibadah hati. Tetapi juga ada standarnya, tidak berlebihan dan tidak mengurangi, ada standarnya. Maka kama akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaka al-mutanatti'un, celakalah orang-orang yang berlebihan. Qala an-Nawawi rahimahullah, ay al-muta'ammiquna, al-ghaluna, berlebih-lebihan, melampaui batas, al-mujawizuna al-hududa, dia melampaui batas, ghirahnya berlebihan, fi aqwalihim wa af'alihim. Jadi kalau segala sesuatu kalau berlebihan itu berbahaya. Tidur berlebihan berbahaya, makan berlebihan atau kurang berlebihan, tidak makan berlebihan, tidak tidur berlebihan, itu juga berbahaya. Maka yang standar saja pada umumnya. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kam min muridin lil khairi la yusibah. Banyak orang yang berkeinginan berbuat kebaikan tetapi tidak tepat. Maka di dalam beribadah kepada Allah itu butuh kebenaran dibungkus dengan kebaikan serta dibungkus dengan keindahan. Jadi benar saja tidak cukup, baik saja tidak cukup, indah saja tidak cukup. Jadi harus tiga-tiganya, benar, baik, dan indah. Banyak orang benar tapi tidak indah, tidak baik. Banyak orang baik tapi tidak benar. Tapi yang diminta adalah kita berbuat kebenaran serta kebaikan dan serta keindahan. Jamaah hadbaghi rahimakumullah. Kemudian disebutkan al-ghirah 'ala din. Jadi rasa cemburu pada agama ini, ketika agama ini dilecehkan, kaum yang beriman punya rasa marah. Itu hal yang benar dan itu tanda imannya kuat. Tapi kalau ada syiar agama dilecehkan, Al-Quran dibakar contoh, orang muslim kok diam saja, dipertanyakan keimanannya. Salat dilecehkan, orang Islam kok diam saja, dipertanyakan keimanan. Itu syiar agama yang harus dilindungi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, idza tahalat al-ghirah min al-qalbi tarhalu ad-din, tarahala ad-dinu kulluhu. Kalau ghirah itu sudah hilang dalam hati, maka agamanya bisa hilang semua, karena ghirah itu tanda keimanan seseorang. Qala al-Imam Az-Zahabi, la khaira fi man la ghirata lah. Tidak ada baiknya orang yang tidak punya ghirah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yagharu, sesungguhnya Allah itu cemburu. Wa innal mu'mina yagharu, orang mukmin itu cemburu. Cemburunya apa sih? Kalau kejahatan itu dilakukan dia marah gitu. Kebaikan diabaikan, kebenaran dilecehkan, itu cemburu. Wa innal mu'min yagharu wa ghairatullah ayyatiya al-mu'minu ma harrama alaihi. Cemburunya Allah itu apa? Ketika seorang mukmin melakukan perbuatan yang haram, Allah cemburu. Maka supaya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan, harus patuh pada perintah Allah. Maka inna aqwan nasi dinan a'damuhum ghiratan ala hurmatillahi wa hududihi. Agama seseorang itu paling kuat saat dia sangat ghirah ketika ada
larangan Allah, aturan Allah itu dilecehkan. Maka kalau ada syiar-syiar agama, ulama itu adalah syiar agama, harus dihormati. Kalau ada ulama dilecehkan, kita harus membela. Al-ghirah 'ala ad-din, al-ghirah antun hamaka maharimullah. Jadi ghirah atau cemburu pada agama ini artinya ketika keharaman itu yang diharamkan Allah itu dilanggar, dilaksanakan, yaitu larangan malah dilaksanakan, perintah malah dilanggar. Ini adalah ghirah 'alad din. Hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah semampunya dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak bisa ya dengan lisannya. Kalau malu dia gimana? Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau enggak bisa ya dengan hatinya. Ini termasuk ghirah. Ketika ada hal-hal yang mungkar tidak bisa merubah, paling enggak lisan kita mengatakan jangan berbuat seperti itu. Atau paling enggak WA, paling enggak itu mengucapkan nasihat-nasihat secara umum. Kalau nggak bisa ya mendoakan, mengingkari secara hati. Itu paling lemah. Seandainya tidak mengingkari hati, ini dipertanyakan imannya. Karena tanda orang beriman punya ghirah untuk merubah. Itu. Jadi ada orang berbuat mungkar, seharusnya dia ingin merubah supaya enggak mungkar, kan harus begitu. Tapi ada tata caranya, tidak dengan keras ya. Rawa al-Bukhari an Abi Wa'il an Abdullah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ahada aghyar min Allah walidzalika harrama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la syai'a habbu ilaihi al-madhu min Allah walidzalika madha nafsa. Allah itu paling cemburu kalau larangannya dilanggar, baik itu lahir maupun batin. Dan tidak ada yang lebih disukai Allah daripada al-madhu. Jadi makanya Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah, adalah firman Allah. Segala puji bagi Allah. Maka dalam kisah hadis Bukhari itu dan Muslim, Anil Mughirah ibni Syu'bata qala Sa'd bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah berkata begini, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayf." Seandainya aku melihat istriku bersama laki-laki lain, maka saya pukul dengan pedang. Jadi ini sebagai tanda rasa cemburunya. Tentunya tidak langsung dipukul dengan pedang, membutuhkan dalil, bukti dan ini disebut dengan mubalaghah ya. Untuk menunjukkan begitu cemburunya Sa'ad ibn Ubadah. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu sampai kepada Nabi. Faqala ta'jabuna min ghiratis Sa'ad. Apakah kalian heran dengan cemburunya Sa'ad itu? Fa wallahi la ana aghyaru minhu. Sungguh demi Tuhan, saya lebih cemburu daripada Sa'ad bin Ubadah. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu daripada saya. Oleh karena itu Allah mengharamkan hal-hal yang jelek itu, baik secara lahir maupun batin. Itu tanda cemburunya Allah. Jamaah baqi yang dirahmati Allah. Kemudian disebutkan bahwasanya ada hadis Nabi tentang sahabat yang izin untuk berzina. An Abi Umamah qala, inna fatan syaban, ada pemuda,
atan nabiyya, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Ya Rasulullah, saya izin berzina, kata pemuda ini. Fa aqbala al-qaum alaihi fazajaruhu wa qalu mahmah. Itu orang di sekitarnya pada heran. Bahasa sekarang itu mungkin wah gitu, mah. Fa qala udnuh, katanya. Kata Nabi, dekatkan dia, kata. Fadana minhu qariban. Maka pemuda ini dekat dengan Nabi. Fajalasa, kemudian duduk. Qala atuhibbuhu li ummika. Apakah kamu suka berzina dengan ibumu? Katanya. Qala la. Apa kata pemuda ini? Tidak ya Rasulullah, wallahi ja'alani Allah fidaka. Qala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Begitu jugalah manusia yang lain tidak suka berzina dengan ibunya, enggak mungkin. Kalau ada pun itu kelainan mental. Naudzubillah min dzalik. Nabi bertanya lagi, afatuhibbuhu li banatik, katanya. Apakah kau suka berzina dengan anak perempuanmu? Qala la wallahi ya Rasulullah ja'alani Allahu fidaka. Tidak ya Rasulullah. Dan manusia juga tidak mau begitu. Nabi bersabda, atuhibbuhu li ukhtika. Mau enggak kamu berzina sama saudarimu? Qala la ya Rasulullah wallahi ja'alani Allahu fidaka. Qala walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim. Kemudian bertanya lagi, atuhibbuhu li ammatika, sampai kemudian atuhibbu li khalatika, bibimu dari ayah, bibimu dari ibumu. Siapanya? Atau tidak. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di dadanya, fa wada'a yadahu alaihi wa qala, katanya, diletakkan di dadanya, Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa khassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya pemuda ini, bersihkan hatinya, jagalah kemaluannya. Qala falam yakun ba'da dzalikal fata yalfatu ila syai'in. Maka dia setelah didoakan Nabi seperti itu, dia tidak lagi punya angan-angan seperti yang tadi itu. Jadi jamaah pagi, bahwasannya rasa cemburu itu adalah dianjurkan, seperti kalau orang berbuat kemaksiatan itu adalah hal yang melanggar fitrah, hal melanggar agama, melanggar fitrah, melanggar kesopanan umum itu. Termasuk tadi kisahnya adalah perzinahan. Kemudian apa faedah daripada ghirah ini? Yang pertama adalah dalilun ala quwwatil iman. Jadi kalau ghirahnya kuat, cemburu pada agama ini untuk membelanya, itu tandanya imannya kuat sekali. Ada kisah berita-berita di online itu, Al-Quran dibakar, kemudian negara-negara Islam dihinakan, kita ikut bersedih. Itu tanda daripada ghirah, dan ghirah itu tanda daripada iman. Yang kedua, kenapa? Khaslatun yuhibbuhallahu subhanahu wa ta'ala ma damat min ajli khifdi aradil muslimin. Jadi ini adalah sifat perbuatan yang dicintai Allah selama untuk menjaga harga diri kaum muslimin. Yang ketiga adalah yasyajul ma'nawi li himayatil hijab. Ini adalah pagar yang maknawi, yang tidak terlihat, yang abstrak. Ini adalah pagar menjaga harga diri seseorang. Kalau dia punya ghirah, otomatis tidak terjadi hal-hal yang berikutnya gitu.
Kalau punya anak perempuan SMA, kuliah, dibiarkan berdua dengan kawannya, ini berarti ayahnya tidak punya ghirah. Kalau punya istri dibiarkan sama laki lain, itu namanya tidak punya ghirah. Kalau punya suami dibiarkan dengan perempuan lain sama istrinya, itu tidak punya ghirah. Itu sudah tidak punya pagar lagi. Seharusnya dipagarin begitu. Berkawan yang bukan mahramnya dipagarin, tapi tidak dilarang secara total. Ada hal-hal yang diperbolehkan, bisa dalam pengajaran, bisa dalam jual beli, bisa dalam seminar, diskusi, ada hal-hal yang wajar. Kemudian yang keempat adalah al-ghairah. Al-ghairah atau al-ghirah tahmi al-qalba. Ghirah ini menjaga hati seseorang. Fatahmilahu al-jawarih, maka juga menjaga fisik. Kalau hatinya itu tidak suka kemaksiatan, otomatis fisiknya adalah tidak melakukan kemaksiatan. Wa hiya madharun min madhahiril ghadabi lillah idza ra'a hurumatillahi tuntahaku. Jadi ghirah ini akan nampak, dia akan marah karena Allah kalau agama Allah ini punya larangan malah dilaksanakan, punya aturan untuk perintah malah ditinggalkan. Ini juga tutahhir al-mujtama' minar rodail, yaitu menjauhkan atau membersihkan masyarakat dari sifat-sifat tercela. Kenapa ada perzinahan? Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada kemungkaran? Karena ghirahnya sangat lemah, yaitu cemburu pada agama Allah ini, rasa cemburu. Ada sedikit kemungkaran diingatkan. Kemudian sebab-sebab lemahnya ghirah, yang pertama dha'ful iman, yaitu iman yang lemah. Dua, kasratul dzunubi, karena hatinya gelap, banyak dosa sehingga tidak begitu peka pada syiar-syiar agama. Al-jahlu biddin, yaitu bodoh tentang agama Allah. Qillatul haya, sedikit rasa malunya. At-taqlid lil kufar wal mufsidin, ngekor kepada orang-orang yang tidak agamis. Wasailul i'lam al-fasidah, terpengaruh oleh medsos, internet. Semua berita dimasukkan dalam pikirannya, padahal tidak semua berita itu benar. Harus bisa memilah dan memilih. Intisyarul munkarat, menyebarnya kemungkaran. Sudah kayak era begini sekarang. Sekarang bagaimana cara mendapatkan sifat ghirah? Yang pertama, tarbiyatul banat as-shighar alal khishmah, membiasakan pendidikan anak untuk sopan santun. Wal haya fil libas wa ghairihi, dan betul-betul menjaga cara berpakaian. Termasuk tarbiyatul aulad alal ghirah, juga mendidik anak-anak laki-laki kita. Bi anna ja'alal walad walladhi yaqumu bil hadis ma'al ba'i dunal binti awil mar'ah. Jadi laki-laki ini sangat berperan untuk interaksi sosial gitu. Banyak menghandle jual beli itu laki-laki pada umumnya. Kemudian untuk tampil-tampil di depan lebih baik banyak laki-laki gitu. Karena lebih aman. Kalau yang tampil perempuan, kemudian perempuannya cantik, nanti banyak menimbulkan fitnah. Kemudian ketiga adalah adamu tarkil asbab allati tudammir ghirah. Tidak meninggalkan sebab-sebab yang bisa menghancurkan ghirah. Seperti majalah-majalah yang tidak baik harus dihindarkan. Media tidak baik harus dihindarkan. Begitu memprotek anak kita dalam melihat internet. Yang keempat, arruju ila qiyamiddin, menanamkan nilai agama ke dalam diri kita. At-ta'kid ala dauri rajul, menempatkan peran laki-laki
tawiyatul mujtama' tawiyatan syamilah bi jami' wasail ilam wal khutab wal muhadarat, yaitu peduli terhadap masyarakat untuk pandai di dalam melihat wasail ilam, medsos, berita-berita, ta'dhimu qadril a'rad wa tawdihu annal masas biha halak wa diyam, yaitu mengagungkan kemuliaan harga diri seseorang. Maka perempuan yang dikasih Allah berjilbab, mukena, kemudian menjaga harga dirinya, itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Kemudian contoh-contoh daripada ghirah. Inna minal ghirah ala dinillah al-wukuf ma'al haqqi, yaitu dia berdiri dalam barisan kebenaran, wa munasarati ahlul haqqi wal khair, dan menolong orang-orang yang benar, wa munawa'atul batil, menjauhi kebatilan, wa muqawamatul mubtilin wal mufsidin, melawan orang-orang yang berbuat kebatilan dan kerusakan. Kalau dibiarkan ibarat kapal, kemudian ada yang mau ngambil air dari lantai bawah, dilubangin kapalnya, ya bisa tenggelam semua. Harus ada yang melarang. Kalau nggak ada yang melarang, nanti bisa tenggelam semua. Kemudian al-ghirah ala dinillah takunu bil musahamah fi nasrihi wa da'wah. Jadi perlu kerjasama karena ini adalah masalah besar. Jadi ghirah pada agama ini itu bersinergi, ya, fi nasrihi, dalam siaran, wa da'wah ilaihi wal jihad fi sabilihi bin nafsi wal mal. Jadi ada kerjasama, berjuang untuk meningkatkan ghirah ini. Innal ghirah ala dinillah tasji' kulli majalat al khair. Bahwasanya ghirah ini adalah mendukung semua lini kebaikan, wasubulid dakwah, dan jalan-jalan dakwah. Fa khudurul muhadarat wa dakwah wa ahya'ud durus al ilmiyah wa nasul kitab wasyarid al islami, termasuk bagian daripada untuk menumbuhkan ghirah. Kemudian indikator ghirah, madahir al-i'tizaz bisdin, banggalah jadi seorang muslim, senang jadi seorang muslim gitu. Al-iftikhar bil intisab ilai, bangga bernisbat kepada Islam. Saya Islam, saya muslim. Enggak usah malu jadi orang Islam, harus bangga. Kalau malu dipertanyakan agamanya. Muslim ya muslim, wa tamassuk bisya'irihi, dan berpegang pada syiar agama, al-dhahirah wal batin. Wa tafa'ul ma'a qadayal muslimin, proaktif terhadap problematika kaum muslimin. Munasaratul muslimin wa qadayahum, nah, yaitu menjalin kerjasama untuk menolong kaum muslimin, wa ta'allum li'alamihim, merasa gelisah sedih terhadap penderitaan kaum muslimin, wal farah bi amalihim, dan bahagia dengan cita-cita kaum muslimin dan kemenangan kaum muslimin. Jadi itu termasuk indikator. Takallama Yahya bin Mu'ad yauman fil jihad wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Faqala lahu imra'atuhu, "Hadha wajib qad wudi'a anna." Faqala habi annahu qad wudi'a anna silahul yadi falam yudha anna silahul qalbi wal lisan. Faqalat sadaqta jazakallahu khairan. Jadi ada istilah ghirah ini kan bertingkat-tingkat. Ada yang level sifatnya otoritas, punya otoritas seperti merubah
dengan kekuasaan, dengan otoritas. Kalau nggak punya otoritas, bukan berarti tidak bisa merubah, masih ada kesempatan apa? Silahul qalbi wa silahul lisan, masih ada hati, masih ada lisan. Jadi teriak-teriak kebenaran itu untuk menegakkan kebenaran itu lebih baik daripada yang diam saja. Bahkan maling, teriak maling itu sangat bagus daripada yang bukan maling diam saja, karena mengurangi jumlah kemalingan paling kan. Yumkinuna at-ta'arruf ala ta'siri al-ghirah fi hayatina. Jadi ada efek dari ghirah dalam kehidupan kita. Maka minha al-wajil i'tidal fa huwal mahmud al-mardi. Ada yang moderat ghirahnya itu, tidak berlebihan, tidak berlebihan ke atas, tidak berlebihan ke bawah, yang sedang. Wa ma kana minha ala wajil ifrat, ini berlebihan, tidak boleh. Al-ghirah ala maharimillah min hisal ahli iman. Jadi kalau dia imannya kuat, maka ghirahnya sangat kuat. Ad-dunub wal ma'asi tud'ifu ghirah al-mahmudah. Jadi dosa itu bisa membuat orang jadi lemah, tidak punya ghirah. Bahkan bisa menghilangkan agamanya sendiri karena ghirahnya sangat rendah. Walihada kana ad-dayyus akhbasa khalqillah. Dayyus kalau bahasa sekarang itu mungkin bisa yang membiarkan perempuan-perempuannya itu untuk berbuat kemaksiatan, membiarkan orang-orang di bawahnya itu berbuat kemungkaran. Kalau bahasa ekstrimnya ya bisa germo, bisa mucikari. Itu tidak baik sekali karena melanggar perintah Allah. Tidak hanya melanggar, dia yang melegalkan, dia yang memberi jalan. Ini sangat jelek sekali. Wal jannatu haramun alaihi. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa kadzalika muhallil adzulma, orang yang menghalalkan kezaliman, wal baghya li ghairihi, dan berbuat durhaka. Wa hadza bidzalika ala anna asad-din al-ghirah. Maka pada dasarnya agama ini adalah dari rasa ghirah dalam batin ini. Kalau cinta Allah berarti cinta perintahnya kan gitu. Kalau cinta Allah berarti kan menjauhi yang tidak dicintai Allah, yaitu larangan-larangan Allah. Seharusnya begitu. Itu dasar agama kita adalah ghirah ini. Jadi jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah, intinya adalah ghirah ini adalah ibadah batin kita, rasa cemburu kalau ada kebenaran dilecehkan, rasa marah kalau kebenaran diabaikan, rasa marah kalau kebatilan itu disanjung-sanjung. Ini ghirah harus ada dalam batin kita, karena ini adalah indikator iman. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu berghirah, berghairah dan bergairah, cemburu bahwasanya kebenaran harus ditegakkan dan kebatilan harus dihindari. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.